Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hayatul Charles dengan NIM 2108788, jurusan Kepelatihan Universitas Negeri Padang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan merangkum atau memenuhi tugas UTS anatomi fisiologi, yaitu merangkum materi-materi dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-6. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita mengingatkan kembali apa itu anatomi fisiologi. Anatomi sendiri yaitu pelajaran yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dan hubungan-hubungan di antaranya. Sedangkan fisiologi yaitu fungsi tubuh dan bagaimana tubuh itu bekerja. Masuk ke dalam materi kita yang pertama itu fisiologi sel. Sel sendiri terdapat 200 tipe pada manusia. Dan di dalam buku kelas 9 SMP, sel dapat membelah, katanya. Sel sendiri, fungsi sel membelah ada 3 macam fungsinya. Yang pertama itu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Dan fungsi sel sendiri yaitu ketika kita luka, sel akan membelah agar kulit kita kembali sehat kembali. Dan yang kedua ada fisiologi jaringan. Jaringan sendiri adalah kumpulan dari beberapa sel yang berkumpul dan membuat suatu jaringan. Dan bicara tentang jaringan, jaringan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini sendiri tanpa hambatan atau tanpa ditutupi jaringan lain. Jadi jaringan tersebut disebut dengan jaringan yang bebas. Dan yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini sendiri mengikat atau menolong atau menyokong jaringan lain untuk pergerakan atau memberi sokongan, dukungan untuk jenis jaringan-jaringan yang lain. Jika ada jaringan otot. Jaringan otot ini sendiri adalah jaringan khusus untuk kontraksi. Untuk kontraksi memendek dan juga menghasilkan tipe gerakan. Jaringan ini memiliki sel dalam jumlah yang sangat banyak dan disuplai oleh pembuluh darah. Keempat ada jaringan sel saraf atau jaringan saraf. Jaringan saraf ini menghasilkan dan memproduksi impuls, sehingga jaringan ini disebut juga dengan neuron sel atau memiliki 3 bagian, yaitu dendrit dan juga badan sel. Bicara tentang jaringan tadi, sel jaringan. Di dalam buku kelas 11 SMA yang saya baca tadi, jaringan tersebut dikelompokkan 2 macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem ini sendiri embrional, dan jaringan yang permanen itu disebut dengan jaringan yang dewasa atau tidak akan berubah lagi. Dan jaringan embrional tadi adalah jaringan yang aktif membelah atau selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kedua ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan ini berubah sesuai dengan fungsinya atau telah berdiferensiasi. Baik, setelah materi akson kita lanjut kepada materi sintesis protein. Dan bicara dengan sintesis protein, proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen dan replikasi pecah diputus oleh enzim NRA. Dan ada 2 tahap sintesis protein terjadi dan melalui 2 tahap transkripsi dan dilanjutkan dengan translasi. Baik, yang contoh tadi ada transkripsi. Yang pertama, transkripsi itu sendiri adalah
penyalinan DNA yang terjadi pada nukleus yang dikatalis oleh enzim RNA. Dan yang kedua ada translasi. Translasi sendiri adalah proses sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Yang selanjutnya ada sistem berdasarkan pendekatan sistem dan beberapa struktur tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada sistem rangka, dan yang kedua ada sistem otot, yang ketiga ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, ada sistem urin, yang ketujuh ada sistem Y8, yang ke sistem Y, dan yang kedelapan ada sistem saraf, dan yang kesembilan ada sistem integumen, dan yang 10 ada sistem penginderaan, 11 ada sistem endokrin, yang ke-12 sendiri ada sistem imunitas, dan ke-13 sistem limfatik. Tadi yang pertama ada sistem rangka tubuh manusia. Sistem rangka tubuh manusia. Fungsi rangka tersebut adalah membentuk tubuh atau membentuk tubuh kita supaya terbentuk sempurna. Rangka sendiri sangat berperan penting bagi tubuh manusia. Dan yang kedua ada sistem otot. Otot sendiri juga sangat berperan penting bagi pergerakan manusia atau bagi kekuatan atau tenaga manusia. Otot sendiri terbentuk dari protein yang kita konsumsi dan juga aktivitas sehari-hari kita. Ketiga tadi ada sistem kardiovaskuler. Dan yang keempat. Yang keempat ada sistem pernafasan. Yang saya baca dalam buku kelas 11 SMA yang saya baca tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pernafasan tersebut memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengangkat oksigen dari atmosfer menuju sel-sel tubuh. Dan yang kedua melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Dan yang ketiga itu adalah jalur pengeluaran air dan panas. Yang ke 5 ada sistem pencernaan. Dan masih sumber yang sama yaitu buku kelas 11 SMA. Sistem pencernaan tersendiri terbagi beberapa macam. Yang pertama yang disebut dengan ingesti atau makanan masuk ke dalam mulut. Yang kedua adalah pemotongan dan penggilingan makanan. Penggilingan atau pemotongan makanan sendiri terjadi pada mulut ketika gigi depan kita memotong dan geraham kita mengunyah. Dan yang ketiga ada peristaltik. Peristaltik sendiri adalah gelombang kontraksi otot polos involuntar atau tak sadar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam lambung. Dan yang keempat ada digesti. Baik, bicara digesti atau hidrolisis. Hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi kecil. Contohnya dari makanan kita, roti yang sebesar telapak tangan akan diuraikan menjadi kecil atau kepingan-kepingan kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah kita. Dan yang kita kelima ada absorpsi, adalah pergerakan produksi akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah, atau bisa disebut absorpsi ini sendiri yaitu pergerakan zat-zat yang kita konsumsi untuk masuk atau berubah menjadi darah. Yang keenam ada defekasi atau proses eliminasi zat-zat
eliminasi zat-zat sisa. Di sini di defekasi sendiri terjadi eliminasi, atau bisa disebut dengan mana yang proteinnya, mana yang sampahnya akan dipisahkan di sini dan keluar melalui anus. Sebagai contoh seperti buang air besar. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu transport aktif dan transport pasif. Dari namanya sendiri kita akan mengetahui bahwa transport activity atau transport aktif ini bahwasanya akan aktif atau akan menggunakan sebuah usaha, dan transport pasif sendiri tidak menggunakan usaha. Baik, yang pertama kita bicara tentang transport aktif. Transport aktif ini sendiri contohnya seperti kita melawan arus sungai. Ketika aliran sungai mengalir ke bawah, kita mengalir ke atas. Dan contoh transport aktif ini ada yang pertama endositesis, eksositesis, dan juga pompa ion. Semuanya memerlukan usaha atau tenaga. Yang kedua ada transport pasif. Transport pasif ini kebalikan dari transport aktif. Dari namanya sendiri kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa transport pasif ini tidak menggunakan usaha. Bukan tidak menggunakan usaha, tapi lebih mengikuti arah jalurnya. Seperti kita berenang, kita tidak perlu bergerak, kita akan dibawa arus kemana arus pun itu berada. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangan pertumbuhan tulang pada tubuh manusia. Tulang pada tubuh manusia, awal mulanya atau awal manusia dilahirkan, manusia memiliki tulang rawan. Dan seiring perkembangannya usia, seiring perkembangannya tubuh dan berkembangnya manusia, tulang manusia akan berkembang yang dibantu oleh sel yang disebut dengan perubahan tersebut disebut dengan osteogenesis, yang dibantu oleh sel osteoblast. Baik, yang pertama yaitu mengidentifikasikan struktur tulang pada manusia, yang mana tulang manusia berfungsi untuk membentuk tubuh manusia dan berfungsi untuk melindungi organ dalam atau organ vital dari manusia. Yang pertama ada tulang tengkorak yang berada di kepala, yang melindungi otak dari gangguan luar. Ada tulang belakang, ada tulang punggung, tulang bahu kita, dan juga ada tulang dada untuk melindungi paru-paru dan organ-organ intim dalam lainnya. Ada tulang rusuk dan juga ada tulang lengan, ada tulang siku, ada tulang jari, ada tulang kaki, dan juga tulang tangan, dan juga ada tulang anus. Dan materi kita yang kedua ada mengidentifikasikan sendi pada tubuh manusia. Bicara soal sendi, kita akan dapat mengambil kesimpulan sendi adalah penghubung antar tulang, atau biasa disebut dengan pembantu, atau bisa juga disebut dengan suatu hal yang mempermudah tulang untuk bergerak. Sendi sangat berperan penting dalam pergerakan tubuh manusia, karena di setiap kerangka tubuh manusia terdapat sendi sebagai penghubungnya. Dan sendi terbagi atas beberapa jenis sendi. Dan sendi sendiri terdapat 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan yang ketiga ada sendi gerak. Bicara tentang sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis berada pada antar tulang belakang dan tulang tengkorak. Dan sendi kaku berada pada tulang belakang, dan sendi gerak sendiri terbagi atas beberapa, yaitu dan sendi gerak sendiri terdapat beberapa macam, yaitu ada sendi engsel yang terdapat pada pergelangan lengan, ada sendi geser yang terdapat pada pergelangan tangan, ada sendi gulung yang terdapat pada tangan atau antara tulang tangan dan tulang jari, dan ada sendi pelana yang terdapat pada lutut,
dan ada sendi putar yang terdapat pada pergelangan tangan juga yang dapat berputar 360 derajat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pertama klasifikasi otot dan kedua mekanisme kontraksi pada otot. Otot sendiri terbagi atas 3, yaitu ada otot polos, otot lurik dan juga otot jantung. Baik, yang pertama ada otot polos. Otot polos sendiri kenapa disebut dengan otot polos? Karena otot polos ini digerakkan oleh sistem tak sadar dan juga terdapat pada usus dan juga pada pembuluh darah. Otot polos sendiri memiliki 3 ciri. Yang pertama, baik bicara dengan otot polos sendiri, contoh-contoh otot polos ada 3. Yang pertama memiliki inti sel di tengah, dan yang kedua memiliki gelondong yang berada di dua ujung yang runcing, dan yang ketiga tidak memiliki garis melintang sehingga disebut dengan otot polos. Dan yang kedua ada otot lurik. Otot lurik sendiri terdapat pada sistem rangka tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan rangka tubuh manusia itu sendiri. Dan ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki banyak inti sel, dan yang kedua memiliki sel berbentuk silindris atau selaput memanjang, dan yang ketiga dan contohnya yang ketiga tadi yaitu bekerja atas kesadaran kita atau bekerja atas kesadaran otak manusia itu sendiri. Ini ketiga yaitu otot polos. Dari namanya sendiri adalah otot yang unik. Otot polos terdapat pada jantung. Dan ciri-ciri otot polos yang pertama memiliki banyak inti sel yang berada di tengah, dan yang kedua memiliki kontraksi yang kuat, dan yang ketiga bekerja secara tak sadar. Baik, untuk materi kedua yaitu mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot sendiri adalah kontraksi otot yang dipicu oleh makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dan sistem saraf sebagai potensial aksi yang mengirim senyawa ke sel-sel otot. Baik, hanya sekian penerangan atau penjabaran dari saya. Kalau banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.